Aduh, nggak kelihatan Mas Bul. Ini teman-teman, saya bersama Mas Bul ya. Ini tadi itu kita ngejar orang kayak maling ya, sampai mobil kita ditinggal ya Mas Bul ya. Iya, iya, kita lari cukup jauh sampai capek. Dan ini ya teman-teman ya, kita itu penasaran kok dia sampai lari ke sini, padahal jalan ke rumah itu ke rumah warga itu sebelah sana. Dia lari malah ke hutan gitu. Ini maling apa gitu? Astagfirullah, kita nggak. Kenceng juga larinya Mister ya. Iya, iya, kita turun dari mobil dia langsung lari terbirit-birit. Kayaknya sih tentunya kalau dia itu manusia ya kecapean, ya. Kecapean. Kecuali iblis baru nggak ada capeknya. Astaga. Ini tadi saya sama Mas Bul ingin ini ya Mas Bul ya, bertemu seorang ulama ya Mas Bul. Tapi kita diberhentikan karena melihat ya kayak maling gitu, persis kayak maling, kayak ditutupin gitu, wajahnya nggak kelihatan, dia sudah menginting sesuatu gitu. Ya, lanjut Mas Bul. Ya, bismillah. Ya, bismillah. Astagfirullahaladzim. Itu Mas Bul. Allah Akbar. Hei, tunggu. 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 Hei. Astagfirullah. Hei, Astagfirullahaladzim. siapa kamu? Kamu manusia kan? Wajah kamu begitu? Habisan. Sebelum kabur lagi. Kau maling? Hah? Bukan? Duduk. 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 Saya polisi. Duduk. Saya kamera Mister. Ya. Kamu diam atau saya tembak kamu? Hah? Astagfirullah. Kamu punya kelainan? Enggak. Terus wajah kamu kenapa kayak gitu? Kenapa? Jawab. Jawab yang keras. Jangan bohong. Pesugihan. Bentar. Saya kayak ingat kamu. Saya kayak ingat nah, bajunya kayak gini dan kamu selalu berpakaian kayak gini. Kamu pengemis yang sering di pasar. Oh. Oh, jadi kamu ngemis untuk pesugihan. Ini perlu kita korek teman-teman. Oke. Saya ikut duduk ya. Kalau kamu kabur, saya akan tembak kamu. Ya. Kenapa tadi melihat mobil saya kamu langsung lari? Kalau kamu diam saja terus berpaling muka, malah saya nggak akan ngejar. Tapi kamu lari, jadi saya mengejar. Kok pesugihan bisa mukanya berubah kayak gini? Hah? Bentar. Pulang kemalaman. Jadi kalau pulangnya telat, kemalaman belum sampai rumah, wajah kamu akan berubah. Kembalinya kapan? Apa berubah selamanya? Oh, berarti siang ketika sudah pagi akan berubah menjadi wajah kamu sebelumnya. Oh, jelaskan pesugihan gimana sih caranya sih? Bukannya kamu pengemis kok melakukan pesugihan? Kalau pesugihan itu harusnya kaya, nggak kayak kamu kayak gembel kayak gini. Bukan saya menghina kamu. Ada orang ngasih saya uang 1.000 bisa jadi 1 juta.
nanti kalau uang saya diterima sama orang ngejek saya, dia pasti akan kehilangan uangnya yang di rumah maupun simpanan yang ada. Oh, jadi setiap ada orang yang memberi kamu 1.000, ya, nanti ketika kamu bawa ke rumah, uangnya akan jadi 1 juta. Oh, jadi ketika ada orang yang mengejek kamu, terus kamu lempar uang 1.000, ya, dan uang itu diambil sama orang yang mengejek kamu, orang itu akan kehilangan uang yang ada di rumah ataupun barang yang ada di rumah senilai uang tersebut yang 1 juta jadinya. Oh. Lalu jika saya yang memberimu karena saya belas kasihan kepada kamu, saya memberikan 1.000 atau 500 atau 2.000, apa yang akan terjadi kepada saya jika saya memberikan itu? Oh, jadi uang saya yang memberi ke kamu juga akan hilang. Astagfirullahaladzim. Lalu kalau saya memberi kamu 10.000, kamu akan mendapatkan uang 10 juta gitu. Kok? Di sana kalau pengemis itu kan menerimanya cuma 1.000, cuma 2.000, 3.000, kalau sampai 5.000 ke atas. Kenapa nggak mau? Ya, karena itu udah kegedean. Kegedean, maksudnya kegedean? Bukankah akan berubah menjadi 10 juta? Terus uangnya gimana? Oh, kamu balikin? Oh, kamu kasih kembalian kayak gitu. Kenapa kamu nggak mau? Ya kalau banyak kan, misalkan saya kasih 10.000, kamu akan dapat 10 juta. Kenapa kamu nggak mau? Aneh ya Mas Baul ya. Iya ini Mister, apa jangan-jangan dia cuma menerima uang yang recehan aja ya Mister? Uang kecil aja. Iya, aku cuma menerima uang kecil aja. Kalau saya ngasih kamu 100.000, kamu gak mau? Harusnya kan diterima ya Mister? Iya kan, jumlah lebih banyak, harusnya itunya lebih banyak. Ini aneh ini. Kamu sering saya lihat di pasar ya. Jadi kalau kamu macam-macam, kan saya tangkap kamu di pasar. Kalau di pasar itu bukan cuma saya, banyak orang yang apa, seperti saya. Oh, seperti kamu. Ya, saya tahu. Dan apa yang kamu katakan sebenarnya saya tahu. Tentang pesugihan ini juga saya tahu. Ya. Kamu jangan anggap remeh saya ya. Saya ini intel, saya bisa melakukan apapun. Ya. Teman-teman, ini saya jelaskan ya. Dia agak berkata tadinya itu yang berbelit-belit ya. Emang dia yang katakan dia benar. Jika kalian mengasih ke pengemis segini 500 rupiah, maka di pengemis ini ketika bawa pulang ke rumah akan menjadi 500.000. 1.000 jadi ya, jadi 1.000 jadi 1 juta ya teman-teman ya. Jika kalian ngasih 3.000 maka 3 juta ya. Tapi ketika kalian memberi 5.000, 10.000, itu kenapa dia nggak mau? Karena kalau dibawa pulang itu nggak akan pernah berubah. Jadi tingkatan yang sudah 5.000 ke atas itu nggak akan pernah berubah. Jadi dia nggak mau. Malah akan kayak dapatnya sedikit. Kok saya cuma dikasih 10.000, itu sedikit buat dia. Ya. Ini saya tahu. Untung saya bertemu dengan dia, nanti akan saya hajar dia. Ya, saya tahu. Dan dia kenapa telat ya? Mungkin dia ini terlalu ingin mengejar target ya. Kayaknya dia pemain baru ini, pemain baru yang masih gila harta ini, pemain baru ini. Kalau pemain udah lama nggak akan kayak gini. Dia pemain baru ini.
dia ya meminta uang, ya meminta-minta kayak gitu karena asik. Saya kalau ketika dapat 50.000 koin receh ataupun apa itu, maka dia akan senang karena dia sampai rumah kan dapat 50 juta. Ya, dia mungkin ngejar banyak ya. Dan akhirnya ketika dia mengejar banyak, dia telat ya. Lewat maghrib dia mau pulang, bingung. Setelah mau pulang, ramai di jalan kan, akan melihat dia wajahnya seperti ini. Dia nggak punya kesaktian teman-teman, hanya wajahnya yang berubah saja. Dia nggak punya apa-apa, kesaktian apapun nggak punya. Ya, orang pesugihan itu nggak punya kesaktian. Dia karena malu tadi lihat saya ya, terus dia tiba-tiba lari ke arah sini, ke arah hutan. Ini jalan menuju hutan teman-teman. Ya, makanya terkirain tadi itu maling, padahal dia karena menyembunyikan wajahnya. Ya, wajahnya berubah menjadi seperti ini, jelek. Ya, hidungnya memanjang kayak gini sampai ke bawah. Ya, jelek ini. Wajahnya sangat jelek. Dan dia tadi bilang di pasar itu banyak orang seperti dia. Memang benar, teman-teman. Jadi tingkatan ya pesugihan yang paling atas ya. Yang paling atas ilmunya, ilmu matanya, dia bisa melihat orang mana yang melakukan pesugihan ya. Ini pedagang ini menggunakan pesugihan apa, pedagang ini menggunakan pesugihan apa, karena gudangnya pesugihan itu memang ada di pasar ya, apalagi pasar tradisional. Itu banyak sekali ya. Banyak yang menggunakan pesugihan ya. Dan di matanya dia akan melihat kalau misalkan ini pesugihan tuyul, itu wajah si pedagang tersebut akan menjadi seperti wajah tuyul ya. Jika dia menggunakan pesugihan monyet ya, lutung ya, itu kan ada pelarisan juga monyet lutung ya. Wajahnya itu kan hanya wajahnya kan berubah menjadi monyet lutung ya. Kayak ini ya. Dia melakukan pesugihan ini wajahnya berubah menjadi seperti ini. Ini pesugihan pengemis namanya teman-teman, ataupun namanya pesugihan gembel ya. Ya, jika kalian melihat pengemis ya yang agak mencurigakan, tangkap saja. Tunggu sampai habis maghrib wajahnya berubah enggak. Kalau wajahnya berubah berarti dia melakukan pesugihan. Tapi kalau dia tidak berubah, maka dia memang pemulung biasa. Tapi itu kalau kalian mau nangkap ya, itu yang mencurigakan, kayak gerak-geriknya aneh gitu. Ya, tapi tanda tanya dia tadi tahu kalau dia hina, malah dia ngasih duit, hati-hati ya. Kalau ada pemulung yang kalian hina terus dia ngasih duit, hati-hati. Hati-hati. Nanti kalau kalian ambil uang itu, kalian akan kehilangan harta yang ada di rumah. Ya. Bahaya ini ya, Mister. Bahaya sekali. Kamu mau berhenti gak? Gak mau? Hah? Kamu mau kabur saya tembak. Saya pikir saya takut dengan kamu. Saya bawa pistol. Dan kabur kamu. Nih, saya nggak perlu menembak kamu sebenarnya ya. Saya bisa mencekik kamu tanpa menyentuh kamu. Kamu lihat nih. Allah Akbar. Hah? Sakit enggak? Ah. Kamu pikir orang seperti saya itu nggak bisa ngatasin orang seperti kamu? Bisa. Ya. Saya pun bisa tahu orang yang di pasar mana yang melakukan pesugihan, mana yang bukan. Saya bisa tahu. Kalau kamu bohong juga saya tahu. Meskipun kamu mau ngelak bicara ini itu, kamu kena ini, saya sudah tahu. Makanya saya ingin menguji tadi kejujuran kamu. Kamu insaf nggak? Saya nggak peduli harta kamu yang di rumah ada berapa, itu urusan kamu nanti sama Tuhan. Yang saya minta kamu itu berhenti sekarang. Mau nggak? Kalau saya nggak akan mencekik kamu lagi, saya nggak akan mengganggu kamu lagi. Kamu ngemis biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya melihat kamu melakukan pesugihan, saya akan mencekik kamu ya. Jadi teman-teman, orang yang melakukan pesugihan pengemis ini ya, orang sehebat apapun jarang sekali mendeteksi ya kayak gini. Bisa mendeteksi itu ketika habis maghrib gitu teman-teman, akan terdeteksi. Walaupun dia bertampang ganteng atau apa, akan terdeteksi oleh kita ya. Jadi ini di dalam ini ada uang teman-teman ya, uang.
Ini ada beras juga nih, saya merasakan ada beras ya, ada beras juga. Jadi ketika dia bawa pulang nanti akan berubah ya, karena ini belum dibawa pulang dan dia belum pulang ke rumah, dia akan wajahnya seperti. Tapi ketika dia pulang sebelum maghrib ya, dia di rumah wajahnya akan menjadi manusia teman-teman, manusia biasa ya. Tapi ketika orang yang agak sedikit mempunyai ilmu goib ya, tahu kalau ini menggunakan ini hanya terdeteksi ketika habis maghrib, ada pancarannya khusus gitu teman-teman. Tapi ketika siang hari nggak bisa dideteksi, sulit. Untuk khusus yang pesugihan gembel ini, kalau pesugihan kayak pengelarisan tuyul, pengelarisan lutung gitu teman-teman, bisa terdeteksi. Kalau di pasar itu kebanyakan pelarisan lutung teman-teman. Ya kalian bisa tahu konsep pelarisan lutung itu seperti apa. Nggak memelihara lutung, tapi cara dia mengututnya itu kayak lutung gitu teman-teman. Saya akan bebaskan kamu ya, saya akan antar kamu pulang, tapi kamu harus berhenti. Dan saya ingin lihat rumah kamu. Kalau kamu berbohong, ya, saya akan kerangkeng kamu dan saya akan membiarkan wajah kamu seperti ini selamanya. Bagus. Kalau nggak saya rampok ini. Ya teman-teman, mengatasi ini supaya wajahnya tetap seperti ini, tinggal diambil aja ini, diambil kita bawa. Dia akan kehilangan ini dan dia akan mencarinya terus. Maka dia wajahnya akan seperti ini sebelum sampai rumah. Dan dia pantang pulang kalau belum ada yang memberi ya. Jadi setiap dia keluar ya, ketika memang sudah melakukan ritual ini, dia harus menerima entah itu 500 rupiah atau 100 rupiah. Dia harus menerima dari tangan orang lain. Kalau enggak, wajahnya akan seperti ini. Ya ini juga kalau keluar pakai ritual teman-teman, nggak harus setiap keluar rumah harus ini, enggak. Tapi ritual dulu keluar rumah ngemis baru ini. Tapi kalau ritual keluar rumah nggak dapat ya, maka celakalah dia. Mau? Baik, saya antar pulang ya. Awas sekali lagi saya lihat kamu. Buat wajah kamu seperti ini terus. Nah, kamu kerja yang benar. Saya nggak peduli maupun rumah kamu mau semewah seperti apa. Saya nggak tahu rumah kamu ya. Ini saya akan antar kamu biar saya tahu rumah kamu. Mau segede apa, sebesar apa, saya nggak peduli. Yang penting kamu insaf, itu nanti urusan kamu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, ya teman-teman. Ini kita nggak boleh memutuskan sepihak ya. Ini karena kita punya Allah, kita punya Tuhan ya. Jadi serahkan semuanya pada Tuhan, semuanya pada Allah, karena dia tidak membunuh, dia tidak melakukan tindakan keji, dia tidak melakukan pelecehan. Makanya saya hanya memberi dia bukan tantangan ya, peringatan seperti ini saja teman-teman. Ini urusan dia sama Allah. Kalau dia mau bertobat sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dengan dosanya dia ya. Tentang harta yang dia dapatkan dari hal pesugihan tersebut, biasanya itu kalau dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka rezeki yang dia dapatkan akan dicabut sedikit demi sedikit ya. Dia akan dicabut ya, rumahnya yang tadinya mewah nanti tiba-tiba ada saja musibahnya untuk sampai rumah itu habis gitu teman-teman. Apa yang dia dapatkan dari hal seperti ini akan habis, dan ketika habis ya, dengan hasilnya dia sendiri, maka itulah baru dia dapat pengampunan sesungguhnya dari Allah. Dia akan menjadi orang biasa dan bekerja seperti biasa. Rezekinya pun halal seperti biasa. Itu. Jadi saya nggak berhak untuk menghakimi dia, karena dia itu bukan penjahat yang bisa dikriminalitaskan gitu. Dia juga bukan hantu, jadi saya nggak bisa menghancurkan dia. Tadi saya menggertak dengan mencekik tanpa menyentuhnya. Pulang, ayo. Pulang. Mungkin teman-teman sampai di sini ya, saya akan mengantarkan dia pulang. Pulang. Jangan bohongi saya.